Bayangkan momen paling penting dalam sejarah spesies kita, lahir bukan dari kejeniusan, tapi dari kecelakaan yang nyaris membakar wajah penemunya sendiri. Tidak ada trompet kemenangan, tidak ada seruan Eureka, yang ada hanya bau rambut gosong, mata yang berair, dan sekelompok manusia purba, yang untuk sesaat benar-benar tidak tahu harus tertawa atau lari ketakutan. Selama puluhan ribu generasi, nenek moyang kita hidup dalam gelap dan dingin, tanpa pernah benar-benar memiliki api. Mereka hanya menjadi pencuri api, mengambil sisa kebakaran hutan yang disambar petir, lalu menjaganya seperti harta karun yang bisa padam kapan saja. Sampai suatu hari, sesuatu berubah. Dan yang mengejutkan, bukti ilmiah menunjukkan perubahan itu jauh lebih dulu, dan jauh lebih berantakan dari yang pernah kita bayangkan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, kapan manusia menemukan api? Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi di momen paling berantakan itu? Sebelum akhirnya berhasil, mari kita mundur jauh, bukan ribuan tahun, tapi hampir 2 juta tahun yang lalu, di sebuah gua bernama Wonderwerk, di Provinsi Northern Cape, Afrika Selatan. Para arkeolog menemukan sesuatu yang mengubah cara kita memahami leluhur kita. Bukan tulang, bukan alat batu biasa, tapi jejak mikroskopis dari abu kayu dan tulang hewan yang hangus terbakar. Penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal PLOS ONE menggunakan teknik analisis luminesensi dan spektroskopi inframerah, mengungkap bahwa jejak ini mungkin berusia hampir 1,8 juta tahun. Jauh lebih tua dari perkiraan sebelumnya. Yang menempati gua itu bukan manusia seperti kita. Mereka adalah Homo erectus, spesies dengan otak lebih kecil, tubuh yang berbeda, hidup di dunia yang penuh predator, tanpa senjata, tanpa bahasa yang kompleks, tanpa satu pun dari kenyamanan yang kita anggap remeh hari ini. Dan mereka, entah bagaimana, sudah bisa membawa bara api ke dalam gua yang gelap. Tapi dengarkan baik-baik bagian ini. Para peneliti dengan tegas mengatakan, hingga titik ini, mereka belum menemukan bukti adanya perapian yang sesungguhnya. Itu artinya, Homo erectus belum bisa menciptakan api dari nol. Mereka baru bisa membawa api, bukan membuatnya. Disinilah bagian yang jarang diceritakan menjadi menarik. Bayangkan situasinya. Sekelompok Homo erectus melihat kebakaran hutan dari kejauhan, disulut petir. Alih-alih lari sejauh mungkin seperti hewan lain, salah satu dari mereka melakukan sesuatu yang, pada masanya, mungkin terlihat seperti tindakan paling gila dalam sejarah kehidupan. Mendekat. Mengambil satu ranting yang masih membara. Membawanya pulang. Menjaga apinya tetap hidup, menambahkan ranting kering sedikit demi sedikit, seperti merawat makhluk hidup yang bisa mati kapan saja jika lengah sedetik. Ini bukan penemuan, ini adalah domestikasi. Mereka menjinakkan sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Dan proses ini, menurut catatan arkeologi, berlangsung selama ratusan ribu tahun, bukan hari, bukan generasi, ratusan ribu tahun. Di mana manusia purba hanya menjadi penjaga api yang mereka curi dari alam tanpa tahu cara menyalakannya sendiri. Coba pikirkan itu sejenak. Butuh waktu lebih lama dari seluruh sejarah peradaban manusia modern hanya untuk berpindah dari menjaga api curian ke menciptakan api sendiri. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Bukti arkeologi dari situs Gesher Benot Yaakov di Israel yang berusia sekitar 790.000 tahun menunjukkan lompatan besar berikutnya. Di sana ditemukan sisa perapian sungguhan. Bukan sekadar abu yang tersebar. Ini artinya, di suatu titik, manusia purba mulai bisa mengendalikan api di satu tempat, secara konsisten, bukan hanya kebetulan menjaganya tetap hidup. Lalu, ratusan ribu tahun setelahnya, muncul lompatan yang jauh lebih menakjubkan. Sebuah studi dalam jurnal Scientific Reports mengungkap bahwa Neanderthal, sepupu jauh manusia modern, mulai menggunakan alat batu, semacam kapak tangan, untuk sengaja memercikan api dari batu pirit, sekitar 50.000 tahun lalu. Ini bukan lagi kebetulan, ini teknologi. Dan disinilah bagian yang paling manusiawi dari semua ini. Bayangkan proses menemukan teknik itu. Berapa kali mereka memukul batu dan tidak terjadi apa-apa. Berapa kali percikan kecil justru mengenai kulit, rambut, atau alis mereka sendiri, sebelum akhirnya berhasil membakar rumput kering di dekatnya. Karena begini, cara kerja hampir semua penemuan besar dalam sejarah manusia purba bukan melalui rencana yang sempurna, tetapi melalui ratusan percobaan yang gagal, menyakitkan, dan kemungkinan besar sangat memalukan. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Bagian yang benar-benar mengubah segalanya bukan soal bagaimana api ditemukan, tapi soal apa yang terjadi pada tubuh manusia setelah api menjadi bagian dari hidup mereka. Sekitar 2 juta tahun lalu, tepat di masa yang sama dengan jejak api tertua di Wonderwerk, para ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh pada fosil Homo erectus. Usus mereka mulai mengecil. Sementara itu, otak mereka mulai membesar secara dramatis. Ini adalah dua perubahan yang secara biologis seharusnya tidak mungkin terjadi bersamaan. Otak adalah organ paling rakus energi dalam tubuh manusia. Untuk membesarnya, ia butuh pasokan kalori raksasa. Tapi usus yang mengecil justru berarti kemampuan mencerna makanan mentah menjadi lebih terbatas. Jadi, dari mana energi sebesar itu berasal?
Menurut para antropolog, jawabannya hanya satu: memasak. Api mengubah makanan keras dan sulit dicerna menjadi sumber energi yang jauh lebih efisien. Daging matang lebih mudah dicerna. Umbi-umbian yang dipanggang melepaskan lebih banyak kalori dibanding dimakan mentah. Dengan kata lain, api tidak hanya menghangatkan tubuh manusia purba. Ia secara harfiah membentuk ulang otak kita. Coba renungkan ini. Otak yang sedang Anda gunakan untuk memahami video ini kemungkinan besar ada karena leluhur Anda yang hidup jutaan tahun lalu berhasil bertahan cukup lama di dekat api untuk memasak makanannya. Dan ini adalah bagian yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun. Api tidak hanya mengubah tubuh manusia, ia mengubah cara manusia hidup bersama. Sebelum api, malam hari adalah waktu untuk bersembunyi, diam, dan berharap tidak dimangsa. Tapi begitu api dikuasai, malam berubah menjadi waktu yang aman untuk berkumpul. Banyak antropolog percaya, momen-momen di sekitar api unggun inilah yang menjadi cikal bakal budaya bercerita, ikatan sosial yang lebih dalam, bahkan perkembangan bahasa itu sendiri. Duduk melingkar, menatap nyala api yang sama, berbagi makanan yang sama, adalah salah satu ritual paling tua dalam sejarah kemanusiaan. Bahkan hari ini, puluhan ribu tahun kemudian, sesuatu di dalam diri kita masih tertarik pada nyala api. Perhatikan bagaimana orang-orang di zaman modern penuh teknologi ini masih rela duduk berjam-jam mengelilingi api unggun di malam hari, meski ada listrik, meski ada pemanas ruangan. Itu bukan kebetulan, itu adalah gema dari sesuatu yang tertanam sangat dalam, jauh sebelum kita menjadi manusia seperti sekarang. Disinilah bagian yang membuat semua ini terasa berbeda dari sekadar fakta sejarah. Karena sebenarnya, cerita tentang penemuan api bukan tentang satu momen jenius yang tiba-tiba muncul. Ia tentang ratusan ribu tahun kegagalan, ketidaktahuan, dan percobaan yang menyakitkan, yang dilakukan oleh makhluk yang bahkan belum sepenuhnya seperti kita. Kita cenderung membayangkan sejarah besar sebagai rangkaian keberhasilan yang rapi. Tapi kenyataannya, hampir semua lompatan besar peradaban manusia lahir dari ketidaksengajaan, dari kegagalan yang diulang berkali-kali, sampai berhasil. Dan mungkin, disitulah pelajaran paling jujur dari kisah ini. Setiap kali Anda gagal mencoba sesuatu yang baru, setiap kali usaha Anda berakhir berantakan dan memalukan, Anda sebenarnya sedang mengikuti pola paling kuno dalam sejarah spesies kita. Leluhur kita tidak menemukan api karena mereka sempurna. Mereka menemukannya karena mereka terus mencoba, meski gagal berkali-kali, meski mungkin pernah kehilangan alis atau rambut dalam prosesnya, meski tidak ada jaminan bahwa percobaan berikutnya akan berhasil. Sebenarnya bukan tentang api. Ini tentang bagaimana kemajuan sejati jarang sekali terlihat elegan saat sedang terjadi. Ia terlihat berantakan, penuh kesalahan, dan seringkali memalukan bagi yang mengalaminya. Kita hidup di dunia yang dipenuhi hasil akhir yang sempurna, peralatan yang canggih, ruangan yang selalu hangat, makanan yang selalu matang. Kita lupa bahwa semua kenyamanan ini dibangun di atas jutaan tahun percobaan gagal. Dari makhluk yang bahkan tidak tahu apa itu sains, hanya tahu bahwa mereka harus terus mencoba agar bisa bertahan hidup. Dan mungkin itulah alasan kisah ini begitu penting untuk diingat. Bukan karena kita perlu tahu persis kapan api pertama kali dikuasai, tapi karena kita perlu diingatkan bahwa di balik setiap kemajuan besar, selalu ada seseorang atau sesuatu yang cukup berani untuk gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Jadi, sebelum Anda menyalakan korek api atau menyaksikan kompor menyala hanya dengan satu putaran tombol, ingatlah ini. Di balik kemudahan sekecil itu, ada jutaan tahun kegagalan, ketakutan, dan keberanian yang nyaris tidak pernah dicatat sejarah. Api bukan hanya elemen yang menghangatkan tubuh kita. Ia adalah bukti tertua bahwa manusia sejak awal keberadaannya selalu bersedia mendekati sesuatu yang menakutkan hanya untuk melihat apa yang mungkin terjadi. Dan mungkin itulah yang benar-benar membuat kita manusia. Bukan kecerdasan kita, tapi keberanian kita untuk terus gagal sampai sesuatu akhirnya menyala.